Haltef IT Learning Center. Yang ketiga kita ada Alif Husnul Fikri, panggilannya Mas Alif. Halo Mas Alif, apa kabar? Halo Mas Yogi, baik-baik. Ya, sekarang semuanya? kerja jadi data analis di Tokopedia ya. Ya, di salah satu e-commerce lah. E-commerce terbesar di Indonesia yang warna hijau, atau dalam kata lain Tokopedia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kali ya, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Jadi di sini sifatnya ya sharing session aja, nggak perlu terlalu kaku-kaku, dan kita juga pengen memberikan mungkin sedikit banyak apa yang kita udah alami, dan mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ke teman-teman semua di sini. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, kita bisa langsung aja ke materinya. Ya, gue akan mulai materi dari terkait dengan karir in general dulu ya gitu. Cuman sebelum itu gue pengen ngajak teman-teman semua di sini sedikit reflect dulu lah, bahwa kondisi saat ini kita memang semua orang merasakan pandemi gitu ya. Setahun yang lalu, mungkin udah setahun lebih, beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu, kasus pertama COVID di Indonesia itu terjadi gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya kita coba berhenti dulu dan melihat ke belakang, sampai sekarang angkanya udah 1 juta kasus di Indonesia gitu. Waktu 1 tahun kurang. Sekarang waktu terus bertambah, tapi kita semua berharap bahwa akan ada baik dan kabar baik lah ya untuk COVID related ini gitu. Mungkin dengan vaksin yang semakin dipercepat, terus juga udah banyak orang yang sembuh dari COVID, dan ini sebuah bahan refleksi bahwa kita semua, mau kecil mau besar, mau dari manapun gitu ya, dari kampus manapun, itu semuanya kena. Tapi kalau misalnya kita bertanya lagi gitu ya, apakah sebenarnya setelah semua pandemi ini berakhir gitu, ada orang yang bilang mungkin pandemi ini berakhir akan masih lama gitu ya, masih bertahun-tahun lagi karena vaksin belum bisa disebar semuanya, tapi pada akhirnya kita tetap harus optimis bahwa ini akan segera berakhir gitu. Dan sebelum ini berakhir gitu ya, dan kembali ke normal yang baru, atau sorry untuk teman-teman sebelumnya, mohon di mute dulu kepada teman-teman yang supaya clear ya. Oke, ya boleh di mute dulu, thank you. Ya, nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah siap menghadapi dunia yang baru ketika pandemi ini berakhir gitu. Ini yang, dan sebelum itu saya coba perkenalan diri lagi. Saya Yogi Arif Putra. Kalau tiga kata yang menggambarkan saya adalah people, organization, dan tech and science. Kenapa? Karena memang ini adalah hubungan dari semua apa yang sudah saya jalanin gitu ya, alhamdulillah. Yang pertama saya jadi jurusan astronomi di FMIPA ITB. Yang kedua saya jadi konsultan SDM, sekarang jadi HRBP atau Human Resource Business Partner di Gojek. Mungkin ini sedikit aja perkenalan dari saya. Oke, sorry, balik kita ngomongin balik ke pandemi. Boleh teman-teman chat deh, apa sih sebenarnya selama setahun ini merasakan pandemi, kita harus ada di masa yang nggak pernah kita prediksi, nggak ada orang yang memprediksi bahwa pandemi akan terjadi gitu ya. Dan ketika itu semua terjadi, kita harus benar-benar fleksibel dan adaptif gitu terhadap dengan kondisi yang ada kan. Untuk pengen tahu deh teman-teman, boleh di share di chat apa sih hikmah yang dihadapin atau didapetin dari pandemi ini gitu. Boleh sedikit di share di chat apa aja hikmah yang udah pernah didapetin selama pandemi ini. Boleh, silakan. Banyak bersabar, menarik. Alhamdulillah kuliah lancar ya, nggak ada nilai jelek ya. Karena semuanya harus online dan banyak hal yang berubah ya. Nggak ngeganggu kerjaan, alhamdulillah. Banyak waktu sama orang rumah. Hemat pengeluaran, benar. Hemat pengeluaran, kerasa banget hikmahnya. Bisa lebih bersih ya. Semua orang yang tadinya mungkin cuci tangannya itu jarang atau kayak gimana, tapi sekarang semua dipaksa untuk pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Dan iya benar, banyak orang yang merasakan waktu bersama keluarga jadi lebih banyak ya, karena selama ini kita harus mungkin jalan
di perjalanan ke arah kantor, ke kampus gitu dalam waktu yang cukup panjang. Jadi lebih putih ya, saya juga jadi lebih putih. Save money, boros kuota, nggak dapat kuota bansos. Ya mudah-mudahan segera dapat kuota bansos dan dimudahkan semuanya. Dan ya ini yang menarik juga ya. Kita jadi banyak lebih ke digital gitu ya. Kita nggak pernah sadarin bahwa sebelumnya kita nggak pernah kepikiran kuliah itu akan online dalam waktu dekat. Gitu, pandemi mempercepat segalanya kan ya. Oke, thank you. Ya, thank you banget atas jawaban-jawabannya. Iya, banyak banget masing-masing punya personal opinion yang berbeda. Cuman kalau misalnya saya pribadi, hikmah yang bisa diambil selama pandemi itu adalah uncontrol. Apa sih uncontrol? Gue jadi ngerasa bahwa banyak hal yang gue nggak bisa kontrol gitu ya. Kayak gue udah seberapa banyak orang yang mempersiapkan acara atau offline event gitu ya di pandemi, sebelum pandemi ini kan. Gimana kita udah mempersiapkan, oke, tahun depan mungkin teman-teman juga ada yang mau jalan-jalan kemana, ataupun mau berpergian kemana, mau ikut event apa, tapi sementara tiba-tiba pandemi datang gitu ya, dan semuanya tiba-tiba berubah gitu. Pada akhirnya kalau gue pribadi, banyak plan-plan yang jadinya gue sadarin bahwa oke, nggak bisa nih, ini memang banyak hal yang kita nggak bisa kontrol pada akhirnya gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi selama setahun ke depan, apa sih yang kira-kira jadi pelajaran lain? Dan gue lihat sebenarnya adalah gue jadi fokus sama apa yang gue bisa kontrol, gitu ya. Apa sih yang gue bisa kontrol? Yaitu mindset. Yang mindset itu akan menghasilkan action atau yang akan membuat kita bisa semakin action, dan terakhir adalah result. Gini, gue kasih contoh sedikit mungkin. Sebelum ini sebenarnya berlaku sebelum pandemi gitu ya. Berapa banyak teman-teman boleh dicek di sini, pernah nggak sih teman-teman ngerasain, misalnya ini kita lagi minggu-minggu ujian nih, di waktu sebelum pandemi, minggu-minggu ujian, terus kayak, oh ya gue belajar nih, semua buku gue pelajarin, semua slide gue pelajarin, gue nanya ke temen, dan lain-lain, fotokopian, segala macam gue pelajarin selama seminggu. Pas besoknya waktu ujian gitu ya, masuk ke kelas, kita lihat lembar ujiannya, soalnya nggak ada yang kita udah pernah pelajarin sama sekali. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain kayak gitu? Udah belajar mati-matian, tapi soalnya ternyata berbeda. Gitu, nggak ada yang pernah pelajarin. Nah, maksud gue, curhatan mahasiswa tuh. Nah, maksud gue, itu adalah hal yang sebenarnya harusnya juga kita udah sadarin dari dulu gitu, bahwa banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, dan pada akhirnya yang kita bisa kontrol adalah mindset kita, gimana kita menghadapi hal yang tidak mungkin terjadi itu, atau hal yang tidak kita kontrol untuk terjadi, misalnya kayak soal-soal tadi, gimana kita mindsetnya menghadapi soal itu. Misalnya gini, akan berbeda ketika orang yang menghadapi soal itu dengan, wah gila susah banget, gue nggak belajar apa-apa lagi, dengan kayaknya gue mungkin bisa ngelihat atau pakai teori-teori yang ada untuk menjawab soal ini, gitu kan. Dua hal itu kan akan membedakan mindset dan action kita kan. Kalau yang satu mungkin jadi lebih negatif, jadinya kayak, ya udah, gue gagal nih dari ujian ini gitu. Biarpun sebenarnya masih ada waktu 2 jam, 3 jam untuk berpikir gitu. Tapi kalau yang satu lagi masih mencari jalan gitu. Nah, itu yang membedakan ketika kita punya mindset yang tepat menghadapi yang uncontrol itu akan menghasilkan kepada action yang tepat, dan resultnya ya memang result pada akhirnya kita serahkan lagi, tapi result ini adalah sesuatu yang mungkin kita bisa kontrol dengan action dan mindset kita gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang mindset ya, kalau kita ngomongin karir apalagi di dunia digital, sebenarnya mindset apa sih yang harus dipunyain sama teman-teman atau sama kita semua gitu ya. Dari pengalaman gue, mindsetnya gini, sebelum gue di sini mungkin 1 tahun atau awal-awal gue kerja, gue ngelihat bahwa karir itu kayak anak tangga gitu. Anak tangga artinya apa sih? Anak tangga ini artinya karir itu dari gue misalnya jadi staff, terus harus ke supervisor, ke manager, sampai ke CEO misalnya gitu. Nah, ini mindset karir yang gue pernah punya waktu dulu gitu. Tapi setelah gue berjalan berapa lama, gue coba refleksiin diri juga, ternyata definisi karir mindset itu ada yang lebih tepat lagi gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya banyak hal yang nggak bisa kita kontrol dalam berkarir gitu. Gimana
posisi di atas kita atau bos kita mau memberikan kenaikan atau hal-hal yang lain yang membuat kita bisa naik seperti anak tangga. Dan kalau misalnya dalam konsep anak tangga sebenarnya kita bisa ngomong bahwa kalau nggak kita yang naik gitu ya, itu harus ada orang lain yang naik kan untuk ngisi anak tangganya itu kan. Atau kalau misalnya pun ada orang lain di bawah kita, itu kan kayak kita harus nginjek si orang itu untuk kita bisa naik kan. Gitu. Kadang ada hal-hal yang seperti itu kalau punya mindset karir seperti tangga gitu. Nah, gue menemukan mindset ini mindset dari Sheryl Sandberg, salah satu chief levelnya dari Facebook ya sekarang, bahwa mindset karir itu seperti taman bermain atau jungle gym gitu. Dalam arti apa? Kalau misalnya kita ngomongin jungle gym ya, bayangin kalau kita lagi main di satu permainan yang banyak permainannya adalah, kalau let's say kayak anak kecil deh. Kalau anak kecil datang ke satu taman bermain itu, yang mereka lihat kan pertama pasti kayak mereka excited banget ngelihat semuanya. Ada perosotan, ada ayunan, ada tangga, ada macam-macam kan. Gitu. Kita lihat dulu, explore semuanya dulu. Gitu. Yang selanjutnya kadang kita harus naik, misalnya naik tangga, kadang kita harus turun ke perosotan, gitu. Nanti naik lagi, atau ke kanan, ke kiri, gitu. Artinya ketika kita ngomongin mindset karir seperti ini, karir itu nggak harus naik ke atas terus, gitu. Mungkin aja kita harus ganti permainan kita, atau ganti karir kita, yang tadinya, yang kayak, mungkin ini kenapa gue pada akhirnya bisa sampai ke sini adalah misalnya ya, kalau gue mindset berpikirnya adalah tangga, gue setelah jadi astronomi atau FMIPA di kuliah, gue tuh akan berpikir bahwa gue harus S2, gue harus S3, gue jadi saintis gitu, jadi astronomer gitu. Nah, tapi setelah gue dapet mindset ini, ternyata itu alhamdulillah membuat gue, nggak melulu harus kayak gitu. Jadi waktu itu gue ngerasa bahwa gue anak astronomi, apa yang gue dapat dari selama 4 tahun di kuliah, yaitu cara berpikir gue untuk melihat satu masalah sebagai seorang saintis, dan data analisis juga sangat mempengaruhi gue. Jadinya itu membawa gue, apa nih yang lain yang gue bisa explore mumpung masih ada kesempatan ya. Gitu, gue ngeliat satu people development gitu, HR, human resource. Nah itu yang akhirnya gue explore. Tapi bukan berarti 4 tahun gue sia-sia di astronomi. Gue malah jadi belajar bahwa gue bisa ngasih sesuatu yang rada berbeda gitu ya, dibandingkan kalau orang dari bidangnya atau jurusannya HR. Misalnya kayak, ya udah kalau dari HR kan biasanya psikologi ya udah jadi HR atau jadi organisasi psikologi gitu. Tapi karena gue dari orang data, ada orang science, gue jadi bisa ngasih value lebih sedikit yang bisa melengkapi teman-teman dari psikologi gitu, which is yang lebih ke data analisis dan lain-lain gitu. Nah itu contoh aja untuk karir mindset ini gitu. Jadi menariknya adalah karir seperti jungle gym. Ini banyak banget ceritanya kalau misalnya dilihat di Google, kayak mungkin Nadiem Makarim segala macam, itu karirnya kayak nggak lurus, nggak kayak naik tangga gitu, nggak dari satu titik ke titik lain tuh nggak ke atas, tapi bisa ke kanan kiri gitu, tiba-tiba jadi menteri, tiba-tiba jadi CEO apa dan lain-lain gitu. Biarpun karirnya nggak sejalan, tapi intinya apa sih? Intinya adalah kita sense untuk bermainnya gitu, untuk terus bermain di taman bermain ini, gimana kita tetap terus bisa bertahan dan berkembang terus-menerus di karir kita gitu. Bagi gue karir ya satu wadah aja untuk gue bisa berkembang terus-menerus gitu. Dan pada akhirnya kita juga harus menikmati permainannya gitu. Nah, untuk menikmati permainan gue punya tips aja sedikit buat teman-teman. Jadi kalau misalnya yang di atas ini gue jelasin sedikit bahwa kalau kita ngomongin sense of play atau keinginan atau kemauan kita untuk bermain, ada 3. Jadi bahwa sense of play itu yang pertama pasti pilihan diri sendiri, yang kedua ada terikatan batin atau engagement, yang ketiga ada kepuasan gitu. Ini gue juga ngomongin sense of play ya, gue teringat sama anak gue gitu. Anak gue pertama kali dia ngelihat ada mainannya dia, misalnya balok gitu dengan kunci mobil, kenapa dia memilih kunci mobil gitu. Itu yang jadi pertanyaan gue kan waktu itu, kenapa sih dia malah lebih senang main kunci mobil. Ternyata karena memang dia satu, yang pertama dia memang mengeksplor kunci mobil karena dia ngelihat gue sering mainin kunci mobil misalnya. Pada akhirnya jadinya dia penasaran juga nih, akhirnya dia memilih untuk main kunci mobil, dan dia seru sendiri gitu, dan dia merasa puas sendiri gitu. Nah ini mungkin problem yang biasa dihadapin. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman sekarang di kuliah maupun udah yang kerja itu merasa terpaksa dan bukan pilihannya sendiri, gue punya tips sedikit aja.
Jadi yang paling mudah adalah cari aktivitas yang dalam pekerjaan itu bisa membuat lo menikmatin dan memilih gitu. Oke, misalnya kita ngomongin di satu pekerjaan admin gitu ya. Di satu pekerjaan itu mungkin kan nggak cuman sedikit kan pekerjaannya kan, banyak kan. Nah, coba cari sesuatu aktivitas yang relevan atau yang kira-kira gue bisa nikmatin ini. Misalnya kayak oke, kalau di administratif emang gue lebih sering di misalnya di depan komputer gitu. Tapi ada juga ternyata di admin ini yang gue harus berinteraksi sama orang lain. Gue senang ternyata berinteraksi dengan orang lain. Biarpun itu masalah administratif misalnya, ya kan? Nah, interaksi itu biarpun minimum, tapi gue bisa tahu bahwa starting point gue mulainya dari berinteraksi sama orang nih. Oke, memang di administratif itu hanya minor waktu gue, tapi gue bisa mulai dari sana. Lama-lama ke depannya nanti bisa menikmati sendiri gitu, sambil menemukan yang kira-kira cocok seperti apa. Ini tips satu. Yang kedua, kalau misalnya nggak punya keterikatan batin dengan pekerjaan atau apapun, ini balik lagi yang tadi. Lihat orang-orang yang punya sesuatu yang lo bisa liatin gitu. Misalnya kayak, gue nggak begitu senang di HR nih misalnya. Gue nggak begitu senang di HR, gue akan ngeliat orang-orang yang kerjanya itu senang banget di HR. Yang kayak energinya positif banget. Gitu. Dengan sendirinya gue juga tahu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Mungkin bisa melakukan ini, mungkin cocok nih kalau gue terapin gitu. Lama-lama ntar akan paham sendiri dan akan aware sendiri gitu bahwa kayak gini cara menikmatinya gitu. Nah kalau misalnya sekarang Kak, gue kalau nggak merasa puas dengan apa yang gue lakuin, kenapa ya gitu. Nah ini yang satu yang biasa gue lakuin adalah pecah target jadi target kecil-kecil gitu, dibanding instead of kita targetnya langsung besar. Misalnya kayak sekarang apa sih, misalnya gue mau kerja di satu perusahaan gitu ya. Nah, karena itu misalnya terlalu panjang prosesnya, harus interview dan lain-lain dulu, minimal gue pecah target lah jadi kecil-kecil. Misalnya gue mau ke perusahaan A, target pertama gue adalah gue mau kontak 5 orang yang ada di perusahaan itu gitu. Jadi buat ngobrol-ngobrol aja dulu, gue pengen tahu dalamnya kayak gimana dan lain-lain. Yang kedua gue akan lamar di job street misalnya ke perusahaan itu. Yang ketiga gue akan kontak sama HR-nya, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan dapat interview dan seterusnya gitu. Paling nggak dengan apa yang kita bisa kontrol dan apa yang target-target kita bisa lebih kecil, itu akan memudahkan kita jauh-jauh lebih merasa puas gitu. Biarpun tetap harus bertahap dan ada goals, end goals-nya. Nah terakhir Kak, kalau gue tiga-tiganya merasakan problem ini gimana? Nah ini gue ada share sedikit, kita gunain 3 zona waktu. 3 zona waktu itu apa? Ini gue jelasin sedikit. Jadi gue share sedikit aja. Gue tuh sering menggunakan 3 zona waktu ini untuk melihat apa sih yang di depan mata gue, kewajiban di depan mata tuh gue tuh apa gitu. Misalnya kayak ya udah gue harus kuliah dulu nih, harus lulus aja dulu gitu. Yes, gue mau kerja atau mau jadi pebisnis, tapi kewajiban depan mata gue yang harus gue selesaikan apa? Ini yang satu. Nanti gue jelasin 70% apa. Yang kedua adalah kesempatan yang muncul. Apa sih yang kira-kira udah bisa gue lakukan untuk mendekatkan gue sesuatu yang keidealan itu. Misalnya gue pengen jadi pebisnis, sekarang gue jadi pekerja kan, mau jadi pebisnis. Apa sih yang kira-kira memudahkan gue untuk memperdekat effort gue ke sana? Gitu. Itu zona yang kedua. Jadi kesempatan yang di depan mata. Gitu. Yang ketiga adalah keinginan jangka panjang. Nah, dari 3 zona ini, ibaratnya kalau tadi ya, misalnya gue kasih contoh, gue masih kuliah misalnya. Gue masih kuliah di bidang IT, tapi gue pengen belajar lebih banyak tentang digital marketing misalnya. Nah, gue harus sadar bahwa kewajiban gue adalah kuliah dulu di depan mata nih. Harus selesai nih 4 tahun misalnya. Target gue 4 tahun, 70% waktu gue akan sisihin atau akan allocate untuk bisa belajar dan lulus. Itu dulu, karena itu yang di depan mata. Nah, ketika kita ngomongin 20%, apa yang kira-kira udah muncul di depan? Misalnya kayak, gue udah bisa mulai ikut project-project nih, udah ada digital marketing, temen gue bisa minta bantuan, gue udah mulai belajar, gue udah mulai mengajar misalnya, atau gue udah mulai paham atau baca-baca sosial media gitu di digital marketing. Nah, kalau kesempatan itu udah muncul dan udah bisa dikerjain, biarpun belum menghasilkan, tapi paling enggak lo tahu bahwa itu cuman gue kasih mungkin sekitar 20% waktu gue. Gitu. Nah yang ketiga ini keinginan jangka panjang. Kalau ngomongin balik lagi digital marketing gitu ya, gue masih pengen deh training atau gue masih pengen deh ikut
program-program yang bisa makin memperdalam digital marketing gue gitu. Itu kan masih jauh, tapi minimal apa sih yang bisa gue sisihin waktu gue di 10% waktu gue dari total waktu gue untuk kerja atau kuliah, apa sih yang gue bisa lakuin ke sana. Paling enggak, kenapa pada akhirnya gue membagi ini, jadi gini, kalau misalnya gue sadar bahwa kalau misalnya gue cuma fokus sama yang di kewajiban depan mata, biasanya itu kan nggak akan habis-habis ya, terus-terus aja ada gitu kewajiban depan mata, terus ada gitu. Pada akhirnya gue juga jadi nggak tahu jangka panjang gue sebenarnya pengen ngapain sih. Itu ini relevan nggak sih sama gue? Gitu. Kalau misalnya pun sekarang kalau dibalik, sekarang kalau misalnya gue nggak fokus sama kerjaan di depan mata, tapi gue fokus sama 20% sama 10%, itu biasanya nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi kayak lo cuman ideal ide doang, tapi nggak jadi karena lo nggak sadar bahwa kondisi atau starting point lo ada di mana. Nah ini berlaku buat semuanya dan ini bisa bergerak sih. Nanti misalnya once ketika tadi dalam case tadi lu udah jadi seorang digital marketer, mungkin 70% waktu lo udah jadi as digital marketer gitu, bekerja di salah satu company yang bekerja sebagai digital marketer. Nah, nantinya 20%, 10% lo apalagi nih harus bergerak lagi kan. 20% gue apa? Misalnya gue masih pengen gue pengen explore yang lain deh misalnya. Nggak cuma digital marketer aja, tapi yang lain juga, misalnya kayak data science gitu. Kayak menarik juga nih gue belajar sana. Nah, 20%, 10% itu gue bagi lagi tuh. Jadi data science misalnya. Untuk belajar, untuk gabung community, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini 3 zona waktu ini bisa dipakai banget, dan ini bergerak, nggak saklek gitu ya. Ini akan bergerak. Dan angkanya juga biasanya nggak saklek 70, 20, 10. Ini hanya memudahkan aja. Biar keinget gampang. Ini yang biasa gue lakuin. Gitu. Kayak gini kan, gue mau jadi pebisnis di bidang pendidikan gitu kan. Nah sekarang gue sadar bahwa 70% waktu gue masih harus bekerja. Gue masih punya anak, gue masih punya istri untuk dihidupin. 70% waktu gue nggak bisa untuk itu. 20%, nah 20% ini gue ikut project-project di bidang pendidikan, gue join sama Haltech gitu ya untuk ngerjain beberapa project. Dan 10% waktu gue adalah gue paling nggak baca-baca tentang bisnis ya. Minimal gue dapat ilmu terus tentang bisnis, biarpun belum bisa langsung praktek jadi pebisnis ya, gitu. Itu kalau gue. Jadi 3 zona ini yang akan memudahkan kita untuk membagi waktu, gitu. Nah mungkin kita bisa simpulin sedikit aja. Jadi yang pertama tadi ya, banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Yang kedua, apa sih yang kita bisa kontrol? Yang kedua, mindset dan action. Yang ketiga, mindset karir adalah bukan tangga tapi taman bermain. Dan yang keempat itu lebih kepada bagaimana kita bisa menikmati permainan terus bermain. Dan yang terakhir, untuk membagi waktu kita pakai 3 zona waktu. Mungkin gue sedikit nih sampai sini. Apakah sebenarnya kita cukup sampai di situ? Kira-kira jawabannya enggak, karena kita sebenarnya nggak hidup sendiri kan. Gitu. Nah ini ada satu framework yang gue kasih sedikit aja, gue jelasin sedikit. Kalau tadi kita masih baru ngomongin what you love gitu, apa yang lo kira-kira senang. Ini namanya Ikigai, jadi ini dari Jepang. Satu framework dari Jepang. Tapi gue ngeliat sebenarnya ada satu yang bisa ditambahin dari ini. Jadi ini ngomongin apa sih? Ini kalau kemarin kita ngomongin passion ya, ini sesuatu yang lebih lengkap lah daripada passion. Gitu. Bahwa passion doang nggak bisa membuat lo hidup ibaratnya. Gitu. Lo harus ngeliat bahwa apa profession lo yang lo bagus, skill, dan apa yang lo bisa dibayar, dan apa yang dunia sebenarnya butuhkan. Gitu. Nah ini keempat ini adalah sesuatu yang jadinya bisa mendrive hidup kita lah ibaratnya. Gitu. Cuman memang karena kita orang beragama, menurut gue lingkaran paling besarnya adalah tetap harus di dalam satu konteks agama gitu. Nah ini itu tambahan aja. Nah kalau tadi kita ngomongin cuma love doang, nah sekarang kita ngomongin hal-hal yang lainnya sedikit gitu. Sebenarnya apa sih yang dunia benar-benar butuhkan saat ini? Ini gue punya satu data yang menarik banget bahwa dunia akibat pandemi ini membuat banyak perusahaan di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu mengalami percepatan transformasi digital. Ini yang dunia butuhkan saat ini. Kenapa? Karena ya ibaratnya semua orang tadinya nggak pakai Zoom kan, tiba-tiba semua orang pakai Zoom, semua orang harus digital. Semua orang nggak bisa lagi banyak main di kertas-kertas atau di offline things gitu ya, harus main di online. Nah, ini juga menarik, di Asia Pasifik itu percepatannya sampai 10 tahun gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ambil satu Zoom aja gitu, Zoom meeting kayak gini, itu mungkin baru 10 tahun lagi ini akan jadi sesuatu yang umum buat perusahaan maupun buat kampus-kampus.
Gitu. Tapi karena pandemi, thanks to pandemi, itu 10 tahun lebih cepat gitu. Nah ini yang menarik. Artinya semua orang ke depannya setelah ini mudah-mudahan ya memang akan going digital semuanya gitu. Nggak bisa enggak karena pandemi ini terjadi dan dalam waktu yang panjang gitu. Sebenarnya ini sebagai contoh juga, sebelum pandemi aja kita lihat bahwa di 2009 kita masih lihat ada kameramen dari helikopter. Sekarang dia harus tergantikan sama drone yang ada kameranya. Nah artinya kedepannya pun mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru muncul atau hilang dan lain-lain. Nah, apakah memang kita udah siap untuk menghadapi dunia seperti itu kan? Gitu. Kalau kita ngomongin juga revolusi industri yang keempat gitu ya, terakhir kan memang kita ngelihat bahwa sekarang udah Internet of Things dan lain-lain itu udah benar-benar jadi acuan lah gitu, bahwa device kita bisa terkonek sama segala kebutuhan di rumah, segala macam hal dan lain-lain itu kan udah masuk ke cyber physical system ya, udah terkonek antara cyber dan fisikalnya gitu. Dan ini dari data-data tadi itu yang menjadikan kita harus ngambil sesuatu nih, bahwa ini nggak bisa lagi nggak digital, ini nggak bisa lagi kita nggak menguasain ilmu-ilmu yang sifatnya teknologi gitu, karena semua akan berhubungan dengan teknologi nantinya gitu. Dan sekarang pun udah dipercepat gitu kan, jadi udah nggak ada kata nggak melek teknologi lagi gitu. Dan sangat-sangat beruntung teman-teman di sini udah starting point-nya di bidang IT kan gitu. Dan itu udah starting point yang sangat baik, tinggal dikembangin lagi IT-nya ke arah mana nih gitu. Udah sesuai belum dengan kebutuhan zaman gitu. Jangan cepet-cepet puas karena udah di bidang IT tapi terus berhubungan dan terus memperdalam IT tersebut gitu. Ya, nah kalau tadi udah ngomongin apa yang dunia butuhkan, sekarang sedikit aja apa sih yang sebenarnya dunia, apa yang kalian bisa dibayar. Nah ini akan butuh refleksi, tapi gue mau sedikit jelasin bahwa siapa sih sebenarnya di balik tech company yang sekarang besar, Gojek, Tokopedia dan lain-lain. Yang pertama ini ada 3 paling nggak, ada engineer, ada data, ada desain. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ini. Gitu. Ini yang menjadi top 10 emerging atau top 10 pekerjaan-pekerjaan yang muncul dan sering dicari sama company. 3 hal ini yang membantu banyak company untuk bisa nge-serve lebih banyak orang untuk lebih efektif dan efisien dalam berbisnis. Dan juga ini menarik ya, di 2030 akan ada talent gap, artinya antara kebutuhan dari perusahaan dan ketersediaan talent di bidang tech, 3 ini generalnya itu ada gap. Jadi ada kebutuhannya lebih besar dibandingkan digital tech yang tersedia gitu, atau orang-orang yang bisa melek teknologi dan punya skillnya. Artinya memang ada kesempatan besar untuk teman-teman, mumpung pandemi sekarang semua orang startnya dari nol, mumpung hal itu terjadi dari manapun kampus teman-teman, gue yakin bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau dulu mungkin orang nggak punya kesempatan sama karena mungkin akses teknologi, informasi dan lain-lain ada di tempat-tempat tertentu aja. Misalnya kayak kalau kita ngomongin kota, mungkin event-event teknologi lebih banyak di Jakarta. Gitu. Tapi dengan adanya pandemi, gue adalah salah satu orang yang bersyukur dan yakin bahwa setiap orang dari kampus manapun, dari latar belakang apapun sekarang dibuka untuk akses ilmu, untuk akses skill, untuk akses koneksi yang lebih baik. Itu artinya semua orang start dari nol. Siapapun lo di latar belakangnya. Makanya gue selalu yakin bahwa orang-orang di kampus manapun itu bisa sangat-sangat bisa bersaing, asalkan kita emang benar-benar yang pertama berdoa, yang kedua pasti tetap harus terus melatih diri lah. Gitu, gue yakin. Ya, nah ini gue sedikit aja gaji anak tech dari Tech in Asia ini menarik banget. Kalau dari ngomongin gaji, memang angkanya cukup besar ya gitu. Tapi memang balik lagi banyak banget yang kita perlu persiapkan lah intinya. Karena untuk jadi jago butuh praktis, butuh konsisten dan butuh dimudahkan lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, gue recap terakhir aja. Jadi dunia emang butuh tech dengan yang semakin cepat karena pandemi dan digital transformasi. Yang kedua memang pekerjaan-pekerjaan tech yang memang well paid ya, gue bisa bilang kayak well paid terkait dengan data, engineering maupun desain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mempersiapkan kedua hal ini supaya kita bisa semakin ready. Biarpun teman-teman udah dari bidang IT, tapi gimana sih untuk bisa mempersiapkan lebih jauh lagi?
Itu nanti mungkin akan banyak dibahas sama temen gue, Alif dan Halim. Gimana lebih teknisnya mempersiapkan apa aja sekarang jadi hal-hal yang menarik di industri dan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama mereka sekarang, itu yang akan jadi sesuatu yang bisa dibahas sama mereka gitu. Oke, mungkin kalau dari gue itu aja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan kita sambil aja. Mungkin gue serahkan kepada uh, pembicara selanjutnya. Oke, thank you Yogi ya Oke. atas penyampaiannya. Yap, Lanjut silakan ke Alif. materi berikutnya ya. Nah, materi berikutnya ini adalah tentang big data dan data science. Udah kelihatan ya ininya, slide-nya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Alif Husnul Fikri. Sekarang bekerja sebagai data analis di salah satu e-commerce startup di Indonesia ya. Nah, teman-teman udah pernah tahu nggak sih apa itu big data dan data science? Mungkin udah pernah dengar lah ya termnya karena lagi ngetren banget akhir-akhir ini, apalagi di tahun 2020, 2021. Big data sendiri itu adalah kumpulan data yang memiliki volume besar di big data ya, data besar gitu. Jadi volumenya besar tapi berkembang dengan waktu dengan cepat kayak gitu. Jadi ibaratnya kalian punya file isinya file apa ya? Film lah ya. Film tuh biasanya berapa giga ya? 1-2 giga lah ya. Itu satu film. Bagaimana kalau misalnya kalian punya 100 film dan setiap tahun kalian koleksi semua film yang ada kayak gitu. Jadi misalnya file 1 giga terus sebulan misalnya ada 30 film, udah 30 giga, setahun dikali 12 udah berapa? 360 giga kayak gitu. Jadi banyak banget film, berkembangnya dengan cepat dan memorinya nggak kecil kayak gitu ya. Nah, sumber data itu dari mana sih? Kenapa jadi ada big data? Karena sumber data yang paling banyak sekarang itu adalah yang paling banyak dan yang paling mudah didapatkan adalah data dari smartphone ya. Jadi smartphone kalian nih, kalau misalnya teman-teman pasti punya smartphone ya, itu adalah sumber data yang paling apa ya, paling besar dan uh, paling valuable ya. Jadi paling bermanfaat dan paling bisa menggambarkan perilaku seseorang gitu ya, dari smartphone. Nah, dari smartphone ini data yang bisa didapatkan apa aja sih? Misalnya kalau kalian di sini kan pasti pernah pakai Gojek atau Grab ya. Jadi dari situ aja, dari kalian berapa kali transaksi, berapa kali pesan Gojek, berapa kali pesan GrabFood, jam berapa pesannya, pesan apa, siapa, dan itu semua ke-record ya. Semua terekam dengan baik, semua tercatat dengan baik kayak gitu. Nah, terus ada lagi profil session. Session itu kayak gimana sih? Session itu kayak misalnya kalian tuh buka Gojek tuh berapa lama sih? Jam berapa? Terus page apa yang dibuka? Misalnya kalau di Grab tuh ya ada ada sesi, ada bagian food, ada bagian ride kayak gitu. Itu udah beda kayak gitu. Kalian buka nggak nih foodnya? Berapa lama bukanya? Itu kerekam dengan baik kayak gitu ya. Klik nggak? Kalau promo pakai nggak? Kayak gitu. Itu sessionnya. Nah, ada juga profil location. Jadi lokasi kalian ini juga terekam dengan baik ya. Jadi kapan mesennya di mana, posisinya di mana, restoran apa, perjalanan berapa lama, itu semua ke record dengan baik ya. Jadi semua terekam, semua tercatat di aplikasi, di database-nya Gojek atau Grab kayak gitu, atau di semua aplikasi ya. Facebook, Instagram, Twitter, atau apa lagi ya yang teman-teman punya kayak gitu. Nah, device juga Nah, device juga ketahuan juga ya. Jadi kayak device kalian pakai smartphone tipe apa, resolusinya berapa, HP-nya merek apa, nomor HP-nya gimana, kayak gitu semua terekam ya. Connect WiFi nggak? WiFi, nama WiFi-nya apa? Pakai mobile data, pakai WiFi, kayak gitu semua kerekam ya. Bayangkan itu cuma dari satu smartphone. Sekarang yang punya smartphone berapa sih? Kayak gitu.
Itu udah hampir mungkin 50% dari penduduk Indonesia kali ya punya smartphone kayak gitu. Atau ya itu juga dari satu user transaksi berapa sehari kayak gitu. Jadi bayangkan datanya begitu banyak, datanya begitu melimpah, dan kita harus pikir nih gimana cara nyimpennya, gimana caranya supaya ini bisa digunakan kayak gitu. Nah, disitulah datang big data. Nah, sebenarnya data itu dari dulu juga udah banyak kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu buku kuning tuh ya, buku kuning isinya nama, nomor HP sama alamat, itu atau data apapun itu emang dari dulu udah banyak. Tapi kenapa sih baru baru ngetrend sekarang kayak gitu, baru baru terkenal akhir-akhir ini gitu. Kenapa? Karena perkembangan storage-nya itu, perkembangan media penyimpanan itu berkembang seiring zaman ya, seiring teknologi berkembang. Mungkin dulu data banyak tapi disimpan di kertas kayak gitu, di buku kuning. Kalau teman-teman pernah tahu ya, nih nggak tahu sih pernah lihat atau enggak, atau let's say siapa yang pernah lihat kaset di sini, CD gitu, kaset, ada yang tahu kaset atau CD? Ya, CD mungkin masih banyak yang pernah lihat ya. Kalau CD itu kan paling bisa nyimpen berapa mega sih kayak gitu, atau berapa giga sih? Nggak banyak kan ya. Kalau kita mau nyimpen lebih banyak lagi pakai apa? Pakai hard disk gitu. Hard disk tapi dulu mahal banget dan bentuknya besar banget ya. Dan nyimpennya juga nggak banyak-banyak banget kayak gitu. Paling 500 mega kayak gitu, atau berapa mega kayak gitu. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin kecil juga media penyimpanannya, semakin murah dan semakin bisa menyimpan lebih banyak data kayak gitu. Makanya sekarang kita udah punya hard disk harga 1 tera aja udah 1 tera itu mungkin 1 juta, atau misal kita 4 tera itu udah 1,5 juta, itu udah lumayan murah dibandingkan dulu kayak gitu. Untuk beli CD aja udah termasuk mahal kayak gitu. Padahal penyimpanannya juga nggak banyak kayak gitu. Jadi karena transformasi digital yang sangat cepat berkembang, jadi akhirnya kita datanya bisa melimpah, smartphone-nya banyak, datanya melimpah, dan kita juga bisa nyimpan itu kayak gitu. Kita bisa nge-record semua itu kayak gitu. Nge-recordnya sekarang di mana? Nggak cuma di hard disk yang isinya 1 tera, karena datanya bisa sampai 10 tera, 20 tera kayak gitu. Akhirnya disimpanlah di sebuah cloud database. Yang paling terkenal sekarang adalah ada AWS, ada Google Cloud, ada juga Alibaba kayak gitu. Jadi ini nggak cuma ini, tapi ini 3 provider yang sering digunakan untuk menyimpan database dari aplikasi kayak gitu, digunakan oleh beberapa startup atau perusahaan-perusahaan teknologi kayak gitu. Sorry ya, tolong di mute dulu ya biar agak clear suaranya. Terima kasih. Lo boleh di mute dulu yang sedang nyalain ininya. Paket. Assalamualaikum, paket. Sorry, di mute dulu ya. Oke. Biar lebih clear suaranya. Loh, suaranya dari tadi nggak ada? Ada. Ada kak. Oke. Ada mas. Ayo boleh di mute dulu yang lain ya biar suaranya lebih clear. Ini bisa di mute nggak sih? Dari admin. Bisa, Cak, tolong Cak. Oke, nah aplikasi dari big data sendiri itu ada banyak karena sekarang kita udah banyak industri semua pakai big data karena sumber datanya juga udah melimpah. Dari Telkom itu kayak misalnya Telkomsel sendiri, terus ada M3, itu semua butuh menyimpan datanya ya, butuh data dan butuh menyimpan datanya kayak gitu. Datanya melimpah banget kan. Kalau Telkom tuh SMS masuk, telepon masuk, terus kapan beli pulsanya, kapan top up paket data kayak gitu, semua kerekam. Ada healthcare, mungkin kalau teman-teman tahu sekarang ada aplikasi Halodoc sama Halodokter, itu semua ngerekam semua transaksi yang kalian lakukan ya. Itu selain merekam aktivitas kalian, juga mereka merekam transaksi juga kayak gitu. Nah, ada juga travel kayak Traveloka, itu juga semua aplikasi sebenarnya basisnya sama. Jadi asal kalian melakukan transaksi di sana, datanya semua terekam kayak gitu. Facebook, Instagram, e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, jumlah transaksi yang kalian beli, kalian pakai promo atau enggak, itu semua kerekam dan merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi pengguna dan bagi perusahaan kayak gitu. Kenapa bagi pengguna juga bermanfaat? Karena mungkin kalian pernah merasakan kan kayak misalnya rekomendasi barang
kalian nggak cari barang tapi tiba-tiba dapat rekomendasi dan ini benar-benar kalian butuhkan kayak gitu. Itu karena kalian pernah bertransaksi di sana, atau kalian mungkin punya profil yang mirip dengan orang lain, makanya bisa diketahui apa barang yang kalian suka kayak gitu. Ada yang bermanfaat, ada juga yang sepertinya ada juga yang bermanfaat buat customer, ada juga yang bermanfaat buat perusahaan kayak gitu. Gimana caranya supaya bisa meningkatkan bisnis? Apa tipe tipe promo yang bisa kita berikan supaya orang lebih banyak yang beli kayak gitu. Oke. Nah, big data sendiri ini ibaratnya apa ya? Data yang masih sesuatu yang masih acak ya. Jadi kita nggak bisa dapat apa-apa dari big data itu. Jadi kayak kita bisa nyimpan tapi kita nggak tahu nih file-nya apa, berguna nggak atau nggak kayak gitu. Ibaratnya kalian nyimpen film tapi filmnya banyak banget dan nggak rapi gitu. Kalian mau nonton film Avenger, bingung nyarinya kayak gitu. Kalian mau nonton film DC, bingung nyarinya kayak gitu. Nah makanya ada proses selanjutnya setelah kita mengumpulkan data tersebut, kita menganalisis data tersebut. Analisis itu simpelnya kayak tadi ini warna-warnanya yang kayaknya kecampur semua, kita coba pisahkan dulu berdasarkan warna, kayak gitu. Kita pisahkan berdasarkan pattern-pattern yang bisa kita lihat, kayak gitu. Setelah kita rapihin, baru setelah itu kita analisis, dan kita bisa mengambil keputusannya. Ketika kita mengambil decision itu, dari data akhirnya yang tadinya acak menjadi rapi, itu adalah ada proses-prosesnya lagi, kayak gitu. Proses yang dari analytic ke decision yang hingga rubiknya rapi, kotaknya jadi biru rapi seperti ini, itu adalah proses data science kayak gitu, analitik atau proses data science. Gimana cara kita menganalisis data, mendapatkan sesuatu yang valuable dari data tersebut, dari data yang kita punya kayak gitu. Kalian punya file banyak, tapi kalian nggak pisahin nih mana film, mana ini, pasti bingung kan? Kayak gitu. Kalau di hard disk misalnya kalian punya hard disk, mana yang file Word, mana yang file buat kuliah, mana yang file buat tugas kayak gitu. Itu kan ngacak banget kan. Kalau ngacak tuh pusing. Makanya kita rapihin dulu. Kita lihat datanya yang mana yang mirip-mirip, film yang mana, untuk kuliah yang mana, untuk buku yang mana kayak gitu. Setelah itu kita akhirnya bisa pakai dan kita bisa gunakan untuk nonton film, akhirnya bisa kita gunakan untuk kuliah, bisa buat baca kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, dari data smartphone ini, dari yang paling kiri, itu akan ditransform datanya menjadi suatu data kayak gini, data tabular Excel yang mungkin more or less mirip-mirip kayak gini. Jadi ada ordernya kapan, order ID-nya apa, driver-nya siapa, user-nya siapa, terus jumlah transaksinya berapa, sama date time-nya ya, waktu transaksinya ya. Nah, itu dari smartphone yang kalian klik, saya mau pesen Grab nih jam segini gitu. Itu kerekam di sini, masuk, jam segini, ada yang pesen jam 8. Terus B, jam 8.01, terus C mesen lagi jam 8.02, terus C mesen lagi jam 8.03 kayak gitu. Itu bayangkan misalnya satu user itu buat satu user doang. Ini buat 4 order. Bayangkan misalnya itu bedanya cuma sedetik. Gimana kalau misalnya tiap detik itu ada satu order, 60 detik 60 order kayak gitu. Satu jam udah ada 3.600 order, terus satu hari udah banyak banget berarti kan ordernya kayak gitu. Itu banyak banget. Nah, dari data ini kita bisa membuat suatu analisis, ini dari datanya Gojek ya, pada saat Ramadan. Jadi dari data ini kita nggak bisa lihat apa-apa, cuman transaksinya itu ada salah 1 menit. Tapi gimana caranya kita menarik suatu insight, suatu informasi baru, itu akhirnya kita bikin suatu grafik, kita analisis, dan akhirnya kita menemukan grafik yang ada di sebelah kanan ini. Apa grafik yang ada sebelah kanan ini? Sebelah kanan ini adalah jam, pesanan, atasnya ini persentase dari pesanan sebelum dan sesudah sebelum Ramadan dan pada saat Ramadan, pesanan GoFood. Bisa kita lihat ternyata pas waktu sahur 400% kenaikan sebelum Ramadan sama setelah Ramadan. Pada saat Ramadan kayak gitu, sebelum Ramadan pas Ramadan kayak gitu. Nah, dari sini bisa kita ambil sesuatu kayak gitu, pasti dari tim bisnisnya atau dari manajemen. Atau dari tim marketing kayak gitu. Kalau kayak gitu notifikasinya mungkin promonya kita kirim pas jam 1 sampai jam 3. Kenapa? Karena pesanan lagi banyak pada saat itu. Kita nggak perlu kirim notifikasi pada saat siang hari. Kenapa? Karena pesanan lagi turun. Ya turun. Kenapa pada saat siang turun? Karena orang pada puasa kayak gitu. Dan kenapa tiba-tiba naik lagi nih sore? Karena orang-orang siap berbuka kayak gitu. Akhirnya kita ngambil keputusan bahwa next step-nya mungkin kita bisa kasih promo pada jam-jam sahur kayak gitu. Dan ini data 2018 kalau nggak salah.
ini data 2018. Gimana nanti Ramadan berikutnya kita bisa memprediksi nih Ramadan berikutnya itu more or less sebenarnya mirip-mirip sama Ramadan tahun lalu, walaupun waktunya beda, tapi kan sebelum sama setelah Ramadan, waktu Ramadannya mirip-mirip lah ya. Behavior orang pada saat Ramadan mirip-mirip kayak gitu. Nah, berarti kita bisa langsung targeting pada saat awal Ramadan, kita langsung kasih aja promo pada saat sahur. Orang pasti buka notifikasinya, klik, dan kalau ada promo pasti beli kayak gitu. Dan akhirnya bisa meningkatkan revenue dari transaksi GoFood kayak gitu. Nah, proses dari smartphone ke menjadi data tabular ini kita sebut sebagai salah satunya adalah proses ETL mungkin teman-teman sudah tahu ya, ekstrak, transform, sama load. Jadi gimana caranya kita mengekstrak, mentransform data tersebut yang tadinya acak jadi rapi, akhirnya bisa dipakai, bisa dibaca seperti ini kayak gitu. Nah, dari sini nantinya akan digunakan sebagai data analis untuk membuat grafik yang akhirnya bisa digunakan tim marketing atau tim lainnya untuk mendapatkan insight-insight baru kayak gitu. Nah, ini pada membuat software itu dibuat oleh Android atau software engineer, Android engineer, Android developer sebutannya. Udah jadi aplikasinya, terus data yang masuk gimana nge-recordnya itu tim data engineer yang membuat. Jadi gimana caranya supaya datanya rapi, datanya simpel, dan datanya bisa digunakan oleh tim data analis. Kalau misalnya datanya nggak rapi, datanya nggak jelas, siapa drivernya, siapa usernya, itu bakal mempersulit tim data untuk menganalisis hasil tabelnya, untuk menghasilkan sesuatu yang valuable seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang menganalisis ini adalah data analis sama data scientist. Kayak gitu. Nah, kenapa big data itu jadi penting lagi? Karena lingkungan yang terus berkembang. Kenapa proses yang tadi penting itu? Karena lingkungan yang terus berkembang dengan cepat, seperti startup ini masa bisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat dan baik ya. Keputusan yang paling baik dengan cepat kayak gitu. Kalau salah ngambil keputusan, kompetitor udah langsung ngambil keputusan yang lebih baik. Kalah bisnisnya, revenue-nya turun kayak gitu. Atau kalau misalnya kita ngambil keputusan tapi lambat, wah kompetitor udah punya produk yang lebih cepat, lebih baru, udah punya sesuatu yang lebih baru dibandingkan kita kayak gitu. Makanya karena sekarang perubahannya sangat cepat, sangat rapid, itu kita butuh ngambil keputusan dengan cepat dengan baik. Nah, keputusan itu diambil bagaimana? Itu dengan bantuan big data, karena kalau kita cuma lihat data itu kita cuma lihat satu bagian dari decision yang benar kalau dari gambar yang di sini. Kita cuma melihat bagian kirinya doang. Terus kalau kita berdasarkan intuisi, kita berdasarkan experience, itu kita cuma bisa lihat bagian kanannya. Misalnya nih kalau berdasarkan data tuh, berdasarkan experience aja ya, misalnya kayak, gue selama kerja nih 3 tahun, 4 tahun itu gajian selalu tanggal 20 gitu. Atau gajian selalu tanggal 15, tengah bulan. Kayak gitu. Terus pengalaman gue nih 4 tahun gue kerja, gajian selalu tanggal 15 nih. Berarti kita kasih promo tanggal 15 aja. Padahal yang gajian tanggal 15 itu siapa? Jarang banget kan. Pasti orang tuh gajian tanggal 25 sampai tanggal 31. Makanya ada promo-promo pada saat tanggal segitu biasanya. Udah gajian belum? Atau baru gajian nih, kayak gitu. Nah, itu kalau berdasarkan experience saja, cuma satu orang itu karena karena merasa udah punya pengalaman 4 tahun di sini, dengan gaji tanggal 15, akhirnya salah ngambil keputusan karena kita cuma melihat salah satu sisinya doang. Tapi kalau berdasarkan data, akhirnya kita bisa nge-build namanya informed intuition. Jadi intuisi yang berdasarkan informasi gitu. Jadi akhirnya decision-nya karena kita melihat data juga, decision-nya akhirnya terlihat dengan benar. Akhirnya terlihat dua sisi dan kita akhirnya bisa mengambil keputusan yang paling baik gitu. Nah, untuk mengambil keputusan ini banyak banget prosesnya. Salah satunya adalah tadi proses data science. Jadi aplikasinya itu udah banyak banget. Dari data science itu nggak bisa terhindar ketika kita menganalisis data, itu kita butuh proses data science. Nggak cuman untuk untuk menyimpan data aja, tapi gimana cara kita menghasilkan informasi dari data tersebut. Nah, ini ada beberapa aplikasinya dari data science. Itu adalah proses yang sebuah riset yang menggunakan data ya. Jadi mencari jawaban dengan menggunakan data itu udah proses dari data science. Aplikasinya itu udah banyak banget. Di e-commerce kita bisa cari customer, kita juga bisa ngasih rekomendasi produk. Kalau teman-teman pernah lihat di e-commerce ya, Tokopedia, di Bukalapak, itu pasti ada rekomendasi produk tuh. Kalau kalian buka feed ya.
oh kalian mungkin tertarik nih sama produk ini, kalian mungkin tertarik nih sama produk ini, kayak gitu. Atau di banking, ya. Di banking itu bisa ngedeteksi fraud, kita juga buat credit risk juga, itu credit risk apa, jadi sebelum kalian diterima pinjamannya, sebelum kalian melakukan pinjaman itu, kalian dinilai dulu apakah layak atau enggak, apakah bisa bayar atau enggak. Transportasi mungkin yang paling keren sekarang adalah mobil Tesla ya, yang katanya bisa menggunakan AI, katanya bisa self-drive cars kayak gitu ya. Jadi bisa bergerak sendiri manual seperti pilot ya, autopilot kayak gitu. Itu ada banyak banget ya, ada banyak banget aplikasinya dan ada banyak banget dan di berbagai macam industri kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya mungkin teman-teman pernah lihat ini Google Maps di Haltef, dekat sekitar Haltef di Grand Galaxy. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, yang kuning nih, yang ini nih apa? Restorannya, terus ini location-nya, terus putih-putih ini jalan, ini sungai ya kayak gitu. Tapi teman-teman pernah tahu nggak sih yang kuning-kuning ini apa nih? Teman-teman pernah tahu nggak sih ini? Ini kuning-kuning ini apa? Nah, ada yang tahu? Mungkin kalau ini biar cepat aja ya. Yang kuning-kuning itu kita sebut sebagai area of interest. Jadi kalau misalnya teman-teman zoom out di Google Maps itu nanti bakal kelihatan daerah kuning. Daerah kuning itu adalah daerah of interest. Jadi banyak tempat makan, tempat belanja, tempat nongkrong di sana kayak gitu. Makanya ditandain dengan kuning kayak gitu. Nah, kuning-kuning ini kan kalau misalnya dilihat itu location maps-nya ya. Jadi kayak noodle shop, terus apa di sini ada ayam gepuk, ada warung bebek, ada cake shop kayak gitu ya, ada waffle kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ke daerah yang kuning, teman-teman pasti 100% itu nggak ya pasti itu ada tempat buat nongkrong kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bingung, cuman lihat dari zoom out-nya aja itu bisa kelihatan, oh di sini tuh banyak tempat nongkrong dan kita bisa zoom in, terus kita bisa lihat lebih detail tempat makan apa sih yang tersedia kayak gitu. Nah, coba lihat di daerah sini. Di daerah sini tuh nggak ada yang kuning. Kenapa? Karena memang nggak ada shop atau nggak ada kafe yang buka atau nggak ada restoran yang buka di sana kayak gitu. Jadi ini bukan area of interest. Kalian datang ke sini, ini jalanan kosong kayak gitu. Jalannya cuma isinya rumah kayak gitu. Nah ini ada salah satu aplikasi big data dan data science dari Google ya. Jadi Google itu punya 2 fitur. Halo, sorry di mute dulu ya. Biar suaranya clear, nggak ada gema. Halo? Boleh tolong di mute dulu? Nah, Google ini punya 2 fitur, punya data yang begitu limpah. Yang pertama dari data satelit itu gede banget pasti datanya. Dia bikin building, dia bikin jalan, dia bikin building. Buildingnya bentuknya kayak gimana itu dia bikin dengan rapi. Terus dia juga kalau teman-teman pernah lihat street view, itu yang ada mobil terus isinya kamera di atas untuk foto jalanan, itu menghasilkan produk apa? Produk datanya, mereka baca image-nya, mereka nyimpan datanya, data fotonya, mereka baca image-nya, terus mereka menghasilkan produk. Ini restoran namanya apa, tipe restorannya apa, terus ini nama tempatnya apa, kayak gitu. Dan gabungan dari 2 ini jadi area of interest. Jadi dari 2 data yang kelihatannya nggak berkesinambungan, mereka gabungkan jadi satu hingga akhirnya building dan ini akan jadi daerah of interest. Jadi daerah yang banyak tempat makan, banyak tempat melakukan sesuatu di sana kayak gitu. Itu yang dari Google ya. Terus yang kedua dari big data juga, dari data sendiri kita juga bisa menganalisis, ini contohnya adalah traffic policy dari Jakarta kayak gitu. Jadi ini data rekaman apa ya, kemacetan di Jakarta pada saat April sama Agustus perbandingannya ya. Ini di Jalan Tendean di Kuningan ya. Ini daerah Kuningan, ke perempatan Kuningan, ini yang super macet pada saat April 2018. Ini kalau dulu sebutannya itu apa ya, jalur neraka ya, karena macet banget di sini. Kalau udah pulang kerja itu langsung merah, langsung macet kayak gitu. Ini merah, langsung macet nggak jalan kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba bulan Agustus itu langsung nggak banyak merahnya nih? Pada sebelum April merah, ke bulan Agustus nggak merah. Itu karena adanya policy ganjil genap. Karena kita mau nyambut SEA Games ya, ASEAN SEA Games ya kalau nggak salah. Jadi pada saat SEA Games itu ada aturan ganjil genap sampai jam berapa? Sampai jam 9 kalau nggak salah. Itu akhirnya mengurangi kemacetan di Jakarta, terutama kemacetan di Jalan Tendean ini, di Kuningan ini kayak gitu. Nah, itulah salah satu kita dari data akhirnya kita bisa melihat bahwa kita akhirnya bisa menggunakan data sebagai pendukung untuk
bilang bahwa policy ganjil genap ini sangat bermanfaat mengurangi kemacetan kayak gitu, dan akhirnya sampai sekarang masih dipakai kan policy ganjil genap, aturan ganjil genap sampai sekarang. Dari jam segini sampai jam segini hanya mobil ganjil untuk tanggal ganjil, dan dari jam segini sampai jam segini hanya yang boleh jalan mobil genap untuk tanggal genap kayak gitu. Atau tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu ada credit scoring untuk menilai apakah orang ini layak dikasih pinjaman atau enggak. Nah, awalnya itu untuk menilai credit scoring itu digunakan untuk menilai apakah kalian itu bisa nggak sih kalau apply kartu kredit atau apply KPR rumah atau misalnya apapun lah ya pinjaman pay letter yang lagi terkenal sekarang itu kalian bisa bayar atau enggak, itu untuk menilai. Tapi teman-teman mungkin pernah dengar di sini ya, ada yang dilakukan oleh Cina itu adalah menilai skor seseorang berdasarkan behavior-nya. Jadi dengan skor tinggi akhirnya bisa dibilang orang ini baik, skor rendah orang ini jahat kayak gitu. Di Cina itu udah dipakai kayak gitu. Udah bisa menilai apakah orang ini jelek atau buruk. Nah, bayangkan misalnya kalian buang sampah sembarangan, skornya turun. Karena skornya turun kalian nggak bisa kuliah kayak gitu. Itu kan cuman gara-gara buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah, ini kalau semakin skor rendah, aksesnya tuh semakin dibatasi kayak gitu. Nah, ini akses ke luar negeri nggak bisa. Bayangkan cuma gara-gara kalian melakukan sesuatu hal jahat lah. Simple lah ya buang sampah. Walaupun sebenarnya nggak simple buang sampah kayak gitu. Atau misalnya nggak sengaja berantem lah atau apalah kayak gitu. Demonstrasi lah kayak gitu kan. Ikut demonstrasi itu udah mengurangi skor kalian kayak gitu. Nggak bisa dapat asuransi, nggak bisa dapat hotel yang bagus, nggak bisa ke luar negeri, nggak bisa dapat beasiswa. Banyak hal-hal yang nggak bisa dilakukan ketika skor rendah. Nah, ini menimbulkan kontroversi tentunya ya, karena apakah seseorang bisa dinilai, apakah kita sebagai sesama manusia bisa menilai seseorang seperti ini kayak gitu. Apakah kita mau melampaui Tuhan kayak gitu. Nah, ini salah satu aplikasi dari begitu banyak data yang bisa kalian yang bisa dikumpulkan kayak gitu. Kenapa? Karena Cina punya satu data yang terkumpul di pemerintah kayak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu kan. Tapi kalau di Cina itu kan karena komunis, jadi pemerintah memiliki akses data yang sangat berlimpah untuk setiap penduduk kayak gitu. Mungkin nggak cuma data e-commerce ya, nggak cuma data kalian Facebooking gimana, kalian nge-tweet apa aja, kalian pakai IG buat apa, itu nggak cuma itu kayak gitu. Mungkin kalian aktivitas jam berapa, kalian pernah ngelakuin apa, dari kelihatan dari CCTV kayak gitu, akhirnya menurunkan skor kayak gitu. Oke. Nah, di sini salah satu aplikasinya juga dari big data, terus dengan menggunakan data science akhirnya menghasilkan image seperti ini. Kalau kalian lihat ini kayaknya foto beneran ya, foto orang asli. Padahal enggak. Ini bukan foto asli, ini foto yang di-generate oleh mesin, oleh komputer kayak gitu. Jadi ini foto kombinasi antara 5 jenis foto, 5 jenis muka, dan tiga tampilan yang berbeda gitu ya. Jadi dengan 5 muka yang sama, dengan fitur yang berbeda, dengan 3 fitur yang berbeda, akhirnya menghasilkan 15 muka baru kayak gitu. Bayangkan ini semua orang yang nggak pernah ada sebelumnya kayak gitu. Ini tuh nggak pernah ada. Ini lihat kan sebenarnya fiturnya mirip-mirip kan, mukanya mirip kayak gitu ya. Ini sebenarnya nggak pernah ada. Gitu. Ini dibuat oleh NVIDIA. Jadi untuk nge-generate, fungsinya adalah untuk nge-generate supaya ketika kita buat game itu kita nggak perlu bikin desain banyak-banyak untuk sebuah karakter. Jadi tinggal generate aja mukanya 15 orang, kita bisa bikin 15 karakter baru kayak gitu. Nah, ini balik lagi, kenapa bisa bikin kayak gini? Karena datanya ada, karena datanya tersedia. Muka kalian tersedia, kalian sering upload foto di Facebook, Instagram. Saya sendiri juga sering upload kayak gitu. Saya sering upload stories, kita juga sering upload foto di TikTok, terus atau di Instagram pakai filter segala macam. Itu untuk apa? Mungkin sekilas untuk keren-keren ya. Tapi perusahaan itu pasti mencari sesuatu, karena kita ngasih foto ya, itu suatu informasi yang sangat berharga kayak gitu. Jadi sekarang udah HP juga lock-nya udah pakai muka ya, udah dengan rekognisi tipe fitur muka, kita bisa kita bisa tahu ini mukanya siapa, apakah ini muka pemilik smartphone atau enggak kayak gitu. Nah, ada juga recommendation system ya. Ini teman-teman mungkin yang sering pakai YouTube atau yang punya Netflix itu ada recommendation system ya. Bayangkan
setiap page yang kalian lihat tuh YouTube kalian, YouTube saya dengan YouTube teman-teman di sini, mungkin dengan Yogi atau dengan Mas Halim itu berbeda setiap orangnya kayak gitu. Atau di Netflix juga berbeda. Saya nggak gitu demen film apa, Yogi mungkin lebih demen film apa, akhirnya punya page yang personalized untuk diri sendiri kayak gitu. Nah, dengan kita sering nonton di Netflix, dengan kita sukanya apa di Netflix, akhirnya Netflix tahu nih apa sih yang kamu suka, apa sih yang saya suka kayak gitu. Akhirnya dibikinlah personalized recommendation. Jadi yang rekomendasi berdasarkan berdasarkan personal berdasarkan masing-masing individunya kayak gitu. Nah, bayangkan ini sangat bermanfaat sih, kalau jujur ini sangat bermanfaat buat diri saya karena saya jadi tahu film-film yang ini nih yang mungkin saya suka, dan benar pas kayak saya klik yang saya suka kayak gitu. Dan dari hasilnya pada 2016 dengan hasil kayak gini, dengan hasil rekomendasi, mereka bisa bikin generate satu billion dollar, itu 1 juta itu 1 juta dolar ya. Itu sangat 1 miliar dolar ya, sangat banyak kayak gitu. Cuman dari rekomendasi kayak gini. Jadi emang aplikasinya banyak banget, dan big data ini udah melimpah banget, datanya dimanapun ada, dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang valuable bagi perusahaan dan bagi user yang menggunakannya kayak gitu. Oke. Terakhir, satu kata penutup dari saya, the world's most valuable resource is no longer oil but data kayak gitu ya. Jadi udah bukan minyak lagi nih yang sangat valuable sekarang, tapi data kayak gitu. Data di mana-mana berlimpah dan bakal menghasilkan sesuatu yang begitu valuable untuk semua orang kayak gitu, jika digunakan dengan bijaksana, dengan baik kayak gitu. Sekian dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil di chat, nanti kita adakan sesi pertanyaan. Terima kasih semuanya. Saya oper ke pembicara berikutnya ya, Mas Halim. Terima kasih Mas Alif soal penjelasannya soal Big Data. Sekarang kita bakal lanjut sedikit soal Haltef dan ke Android development. Saya share screen. Kelihatannya. Jadi setelah tadi teman-teman tahu soal ada gap yang besar soal data dan penggunanya ke depan dan pengolahannya, sebenarnya di negara kita sendiri itu dihadapin sama dua masalah penting kalau misalkan kita mau nge-upscaling skill-nya teman-teman, khususnya di bidang tech atau teknologi. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman mau upscaling, pertama adalah kalau misalkan teman-teman ikut course atau ikut kelas programming, biasanya duration-nya itu cukup sebentar, nggak selama yang teman-teman kira. Dan yang kedua, mungkin kalau misalkan teman-teman tahu banyak banget course online yang bisa diambil kayak Udemy, Coursera segala macam, ya balik lagi itu semua cuma video tutorial. Teman-teman nggak bisa dapat interaction langsung sama pengajarnya. Kan kalau misalkan teman-teman nge-develop nih, saya mau develop misalkan aplikasi atau web atau data, kan biasanya error teman-teman itu setiap orang beda-beda. Nah, kalau misalkan itu teman-teman belajar dari course online, tutorial, biasanya agak kurang dapat masukan dari kenapa atau apa sih error yang terjadi di project yang lagi teman-teman kerjain. Nah, biasanya Haltef dari masalah tadi, Haltef tuh bisa banget jadi solusinya teman-teman. Kenapa? Balik lagi. Pertama, kalau Haltef tuh ngovernya, tentunya itu dia profesional dan masih pada kerja di tech company, kayak Mas Alif dan segala macam. Yang kedua, project class-nya atau project base-nya standar industri. Ini kalau mau tahu, kelas Haltef tuh dia bikin project-projectnya yang itu bagus, start dari web, e-commerce, sosial media, dan lain-lain. Yang ketiga, soal biaya, Haltef itu paling affordable sejauh ini. Yang keempat, itu soal kurikulum. Nah, bedanya Haltef tuh dia ngedesain kurikulumnya dari tingkat pemula, dari dasar banget sampai yang cukup jago. Yang terakhir, ada coaching buat mempersiapkan karir teman-teman. Jadi bakal dibimbing gimana caranya mempersiapkan karir di bidang tech, apa yang teman-teman butuhin, dan apa yang harus teman-teman punya.
Oke, next kita ngomongin mobile app development. Sejauh ini di negara kita dan dimanapun ada 4 hal yang harus teman-teman tahu kalau misalkan teman-teman mau nge-develop mobile application. Yang pertama, biasanya kalau yang native, teman-teman bakal pakai Java atau Kotlin. Di kampus sendiri paling banyak biasanya orang pakai Java ya. Buat yang hybrid app tuh teman-teman ngoding nih, bikin aplikasi mobile, tapi nanti in the end jadinya bakal 2 produk, jadi iOS sama Android. Teman-teman biasa pakai React Native, Flutter, atau Ionic. Next sedikit ngomongin soal Android developer. Kita masuk sedikit, saya mau ngomongin soal Android developer. Nah, kan teman-teman saya mikir ya, kalau saya mau jadi developer Android, saya itu butuh skillnya kayak apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya balik lagi teman-teman, butuh skillnya kalau yang bagus, senior level cukup banyak, yang junior juga skill yang dipunya harus cukup bagus juga. Series yang pertama, biasanya kalau teman-teman mau jadi developer Android, teman-teman harus tahu soal version dari Android yang teman-teman buat. Jadi nanti kalau misalkan saya membuat aplikasi Android deh, saya buat versi yang mana nih? Buat OS yang mana? OS yang Android XK, Android 11, atau 9, atau 10. Teman-teman juga harus bisa nentuin buat versi SDK-nya berapa dan gimana caranya teman-teman deal sama perbedaan screen size di tiap handphone. Kan ada yang 5 inci, 6 inci, 7 inci, 8 inci, gimana desain teman-teman itu nggak berubah saat kita pindah-pindah atau berubah screen size. Yang kedua, ngomongin soal RESTful API sama backend service teman-teman. Nah, buat yang poin kedua, biasanya itu udah dikerjain sama senior engineer atau senior Android developer. Dia ngomongin soal REST API sama backend service. REST API itu apa sih? Itu mekanisme pengiriman data yang dilakukan secara otomatis. Dan Kak, backend service itu apa sih? Ya, backend service. Service yang ada di bagian backend. Ngomongin soal database sama server biasanya. Jadi nge-passing data ya, antara layer satu sama layer lainnya, itu pakai backend service. Teman-teman bisa pakai banyak backend service. Di Amazon juga ada, di GCP juga ada, Firebase juga bisa, atau di Heroku juga bisa. Atau teman-teman bisa nge-deploy backend sendiri, pakai Node.js, Express, segala macam boleh juga. Yang ketiga, itu paling lumayan penting, itu ngomongin soal desain teman-teman. Jadi gimana caranya Android developer itu dia punya skill ngedesain, tapi desainnya yang bagus, yang catchy, pokoknya gitu-gitu lah. Harus punya pengetahuan soal UI design juga. Yang keempat, itu dia harus tahu banget soal storage, teman-teman. Soal gimana cara nyimpen data secara offline sama online. Kalau offline, teman-teman simpan data di handphone teman-teman. Kalau online, teman-teman bisa nyimpannya di cloud atau di server lain. Soal trading, soal berapa banyak node yang jalan saat aplikasi teman-teman dibuat. Berapa banyak thread yang jalan saat satu activity dieksekusi. Sama soal performance stunning, cepat lambatnya suatu activity pindah ke fitur lain buat manggil service tertentu kayak gitu. Yang kelima itu ada yang paling trending tuh sekarang suka ada handphone yang di touch, nggak mesti di touch, dia cuma disentuh dari luar. Itu ngomongin soal biasanya sensor. Jadi banyak banget aplikasi yang udah bergeser atau ditambahin sama sensor kan. Kayak kita bisa banget dulu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang kelima itu udah mulai kesini tuh udah mulai ngomongin soal sensor di Android diintegrasiin sama aplikasi. Jadi udah banyak banget aplikasi yang kayak misalkan apa? Saya mau kontrol tekanan jantung pakai aplikasi, mau ngukur berapa jauh saya olahraga atau running pakai aplikasi, itu udah ke arah sana. Dan yang ke-6 itu harus tahu soal open source library yang available buat Android. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti develop Android,
ada banyak banget integrasi sama open source di luar sana buat ngembangin project-nya teman-teman. Terus ada kemampuan buat menganalisa bisnis requirement teman-teman. Dan yang paling penting nggak cuma analisa bisnis requirement-nya atau persyaratan dari pembuat aplikasinya, tapi teman-teman mampu nerjemahin dari bisnis requirement tadi jadi bentukan technical requirements. Jadi nggak asal bentuk permintaan atau spek aplikasi kayak apa, tapi teman-teman punya kemampuan buat bikin speknya kayak yang diminta sama si user biasanya. Terus juga familiar sama cloud messaging API sama push notification. Contohnya gini, kan teman-teman tuh punya aplikasi, let's say Tokopedia lah, atau Shopee, kan suka banyak banget muncul notif ya, soal iklan, soal produk yang baru, barang yang paling laris, segala macam, itu dilakuin juga teman-teman. Jadi ngelakuin push notif ke semua klien aplikasi, makanya kita semua biasanya kalau punya aplikasi Android atau iOS, bakal dapat notif ya. Entah ada promo, entah ada barang yang baru keluar, segala macam, itu juga dilakuin. Terus juga nanti Google Android Design. Jadi kalau kita ngedesain suatu tampilan, Google tuh punya namanya Material Design. Nah, itu udah banyak banget library design buatan Google yang catchy, teman-teman bisa pakai. Yang terakhir, teman-teman harus ngerti gimana cara ngelakuin version control. Kalau biasanya saya sering pakai Git. Jadi kalau misalkan, Kak, apa itu version control? Version control itu kan tiap kita nge-develop aplikasi, ada yang development alpha, beta, segala macam sampai sebelum rilis kan. Nah, kalau kita version control, kita bisa nge-rollback. Misalkan saya coding nih, saya bikin aplikasi toko online. Tiba-tiba pas saya udah develop yang kedua, ada masalah tuh. Masalah yang kayaknya cukup sulit dan saya butuh tahu masalahnya apa sebenarnya, kita bisa rollback version. Kita bisa pindah atau buka project atau development sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti kerja bareng orang juga bakal poin pentingnya teman-teman harus menguasai namanya version control. Jadi sometimes kadang-kadang kita butuh nge-rollback ke version development sebelumnya itu buat ngelakuin debugging segala macam, testing segala macam gitu-gitu. Oke, next, Kak, saya mau jadi developer Android, saya harus ngapain ya? Nah, biasanya tadi saya bilang ada dua jalur teman-teman, ada yang native Android sama yang hybrid. Kalau native itu nanti teman-teman biasanya pakai bahasa-bahasa yang udah reserve di IDE-nya. Biasanya orang pakai Android Studio sih. Ada bahasa Java sama Kotlin. Yang kedua ada hybrid yang saya bilang. Kalau hybrid tuh teman-teman ngodingnya sekali, tapi jadinya bisa Android sama iOS juga barengan. Kalau itu yang paling susah yang mana? Nggak ada yang susah teman-teman. Pun kalau misalkan nanti teman-teman kerja, kalau kita mau publish di Play Store atau App Store, itu harus di-convert ke native lagi teman-teman. Kenapa gitu? Karena native masih jauh lebih banyak library buat development-nya. Lebih stable juga kalau pakai yang native biasanya. Kalau buat development biasanya pakai hybrid sih. Cuma kalau mau ke Play Store-in atau mau atau di publish di Play Store, teman-teman wajib ngubah jadi kebentukan native-nya lagi. Kalau buat yang iOS, teman-teman bisa pakai Swift atau Objective-C. Nah, ini dia. Ini soal Android Development Life Cycle. Jadi sebelum kita bikin Android application, itu ada apa? Ada beberapa step, 6 sih ideally, yang harus dijalanin. Yang pertama jelas soal strategi. Di konsep dulu, kita mau buat apa? Kita mau buat aplikasi, buat apa aplikasinya, ngapain, segala macam. Kalau buat di case-nya Tokopedia, ya mereka tuh konsepnya apa? Mau bikin suatu marketplace, yang di situ ada semua barang yang terhubung sama klien sama customer kan. Nah, kedua tuh ada desain. Jadi setelah kita mikirin soal konsepnya, teman-teman butuh ngedesain, at least ngedesain tampilan simpel. Kira-kira bentuknya kayak gini loh nanti aplikasinya, gitu teman-teman. Yang ketiga baru ngomongin soal development. Jadi kalau nanti teman-teman butuh database-nya, butuh servernya, butuh integrate sama third party mungkin, butuh API, segala macam. Yang keempat, itu ngomongin soal security. Nah, ini poin paling penting biasanya di aplikasi, soal security.
Jadi gimana caranya kita nyiapin platform atau framework yang aman. Satu, aman dari segi kalau misalkan di Tokopedia atau di Shopee, gimana caranya data-data customer itu di-secure sebagus mungkin supaya nggak tersebar informasinya. Sama biasanya soal uang ya, gimana transaction itu nggak kasarnya nggak digelapin gitu loh. Gimana transaksi keuangan supaya aman segala macam kayak gitu-gitu. Dan itu soal security testing sih. Sama biasanya kalau data user dia bakal dilakuin encryption. Encryption tuh nyamarin data asli customer jadi semacam sandi atau atau sandi sih biasanya sih. Terus yang kelima biasanya nanti butuh analisis teman-teman. Misalkan pengguna aplikasi teman udah banyak banget nih. Misalkan pengguna Tokopedia udah jutaan orang. Itu nanti datanya butuh dianalisa. Dan yang analisa siapa? Itu orang-orang data science. Mainnya di big data dan segala macam. Itu tugasnya mereka. Tapi nanti kita juga bisa lihat growth-nya sebenarnya. Nge-track siapa aja sih yang pakai aplikasi kita, seberapa sering dibuat sama orang, jam berapa, beli apa segala macam yang tadi udah dilatih sama Salif. Yang terakhir paling penting adalah nge-manage aplikasinya. Kan kalau teman-teman tahu tiap aplikasi itu dia pasti ada update ya. Harus diupdate, dan update. Itu kenapa diupdate? Karena biasanya udah ada banyak fitur baru yang hasil feedback atau masukan si usernya. Karena Mas, ini fiturnya kurang ini gitu. Maka si nanti bagian manajemen dia bakal ngubungin developernya supaya bisa nambahin fitur sesuai dari request para penggunanya atau usernya. Itu at least 6 development cycle Android, jadi nggak coba ngebuat, tapi teman-teman wajib ikutin 6 step-step ini sih. Kalau misalkan aplikasinya mau growth bagus, kayak Tokped, Shopee, dan segala macam, atau Gojek dan segala macam, mereka lakuin 6 hal ini. Jadi nggak cuma buat terus udah, tapi ada soal security, analytics, management, teman-teman. Tapi gimana pun juga yang paling penting atau core development-nya tetap sampai di ketiga, sampai ke bagian development, teman-teman. 5 ke 6 itu soal gimana cara kita bikin aplikasi kita tetap nomor 1, tetap paling baik, dan banyak pakai juga. Gitu sih. 5 ke 6 itu ngomongin awareness buat marketnya biasanya. Tapi kalau buat technical skill-nya, teman-teman biasanya cuma sampai nomor 3. Nomor 4 biasanya itu udah sama expertise ya. Kalau security biasanya dia udah beda divisi. Jadi kalau misalkan, Kak, saya mau namanya sendirian, nggak gitu juga teman-teman. Teman-teman paling mentok di 3. Kalau keempat pun biasanya itu yang expertise ya. Ngomongin soal security loh. Itu kalau ngomongin Android Development Lifecycle, jadi paling itu. Jadi balik lagi. Nggak asal ngoding teman-teman, bikin aplikasi atau apapun di bidang tech, nggak asal bisa ngoding, bisa programming jadi, tapi ada step-step yang harusnya teman-teman pikirin biar produknya atau aplikasinya itu mampu bersaing ke depan. Gitu ya. Nah, tanggung jawab developer Android. Yang pertama, jelas dia ngedesain dan aplikasi jelas banget. Yang kedua, collaborating across teams. Maksudnya gimana? Kan kadang kita develop aplikasi itu nggak sendirian, teman-teman. Kadang ber-5, kadang ber-10, kadang ber-100 orang. Ya, teman-teman harus bisa ngelakuin collaboration development. Jadi, biasanya nanti kalau di pengembangan aplikasi, itu tiap fitur teman-teman bakal dipisah. Tapi nanti digabungin gitu loh. Makanya tadi kalau teman-teman belajar version control, itu bisa banget. Jadi kita mau bikin 10 fitur nih. Tiap fitur dikerjain sama 5 orang. Jadi kan total ada sekitar 50 orang ya. Nah, nanti yang jadi produk finalnya 1 aja. Itu namanya version control, teman-teman. Yang ketiga, working with database. Jadi kalau ngomongin soal aplikasi, pasti juga ngomongin soal data, teman-teman. Dan database itu tempat buat nyimpen data. Dan kalau misalkan nanti apps teman-teman mau diintegrasiin sama third party. Oh, saya mau ada map-nya misalkan. Saya mau ada data transaksi soal uang. Nah, itu ngomongin soal API-nya. Gitu ya. Terus yang keempat tadi, nggak cuma bikin, tapi juga wajib dites, teman-teman. Apps ini aman nggak sih? Ada
ada salah logik nggak sih gitu-gitu sih. Itu ngomong soal unit testing ya atau UT. Jadi kalau teman-teman tahu unit testing atau TDD, kalau teman-teman itu bisa juga dicek. Jadi codingannya itu benar atau enggak segala macam. Yang kelima, benerin bug. Nah, ini paling banyak nih. Jadi aplikasi itu suka ada banyak bug-nya biasanya. Nanti teman-teman tugasnya cari bug-nya apa dan dibenerin. Yang keenam, keep up with new technology. Jadi kalau mau tahu, yang saya bilang tuh, sekarang tuh trennya aplikasi Android sendiri, dia udah digabungin sama beberapa sensor dari ponsel teman-teman. Dan nanti udah banyak banget teknologi baru, library baru buat ngembangin Android development. Mulai dari framework sampai ke library-nya. Itu teman-teman harus catch up juga sama zaman. Dan biasanya kalau buat tren-tren yang baru, kalau buat development mobile tuh hampir setahun sekali pasti ada yang baru kok. Entah itu library atau framework ya catch up with tren juga sih. Android app udah banyak banget contohnya teman-teman. Ada yang di bidang e-commerce ya, ada bidang kesehatan, ada bidang keuangan, ada bidang pendidikan, segala macam ya. Udah banyak banget aplikasi yang dibuat di dunia ini. Tujuannya sama, buat mempermudah proses biasanya. Ini ngomongin soal Android development tools. Kak, saya mau ngoding Android nih, pakai apa ya? Nah, biasanya orang paling banyak pakai Android Studio, teman-teman. Berat sih emang, cuman biasanya paling lengkap itu ya. Atau yang penting teman-teman bisa juga VS Code, tapi nanti butuh Android SDK kalau mau install Android ya. Atau IntelliJ, atau Unity, atau B4F, atau apa itu? Reka ya. Nah, tadi ngomongin soal Android, itu paling jadi dari scope-nya, dari skill yang dibutuhin, development kayak apa sebenarnya, step-nya kayak apa. Next, di Haltef juga ada selain Android, ada juga tadi tuh, kata Mas Alif, ada program soal data science dan sebagainya, digital marketing dan sebagainya. We stop now, enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, saya udah tertarik buat nge-pursue karir di bidang tech deh kayaknya, teman-teman bisa belajar di Haltef. Haltef juga buka mini class, jadi ada semacam mini class gitu, ngomongin soal programming language sampai ke tahapan yang cukup bagus, teman-teman. Kita buka kelas Java, PHP, sampai ke UI UX. Ini nanti jangan lupa diisi feedback-nya si kaca sini. Nah, kita masuk next. Itu dari saya paling soal development Android. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaannya boleh di chat. Nanti bakal dibalas sama kita yang isi materi. Boleh soal technical skill, nggak masalah. Atau di luar technical skill juga oke. Paling itu dari saya, teman-teman. Makasih. Next-nya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaannya boleh di chat, di kolom chat. Tanya apa aja. Paling itu dari saya. Makasih. Selanjutnya dioper ke MC ya, buat sesi pertanyaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung di chat ya. Nanti saya bacakan dan kita bantu jawab. Oh, ini ada satu ya, Firman. Siapa lagi? Aku buka 3 dulu ya. 3 pertanyaan, lalu dijawab. Ada lagi kah yang ingin bertanya?
Mungkin bisa langsung dijawab kali sama Alif ya. Iya, Oke. betul. Pertanyaan untuk Kak Alif ya. Ya, Apakah terima kasih. penyimpan melalui cloud itu benar-benar aman dari kerusakan file dan peretasan dibandingkan data fisik seperti hard disk, kertas, dan sejenisnya yang dikelola secara offline? Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Mas Firman. Benar-benar aman, tentunya tergantung lagi sama bagaimana kita ininya ya, memilih servisnya, apakah cloud-nya itu benar-benar aman atau enggak. Tapi biasanya sih kalau di perusahaan-perusahaan itu kan karena sudah perusahaan-perusahaan besar itu kan sudah harus mengikuti regulasi-regulasi pemerintah dalam pengamanan data, jadinya sudah banyak step-step yang dilakukan untuk mengamankan data di cloud tersebut, data user, data customer, password, segala macam kayak gitu ya. Jadi bebas dari peretasan tentu enggak, tapi setiap perusahaan tuh pasti harus melakukan pengecekan berkala agar minimal data yang tersimpan itu di cloud aman kayak gitu ya. Jadi misalnya passwordnya itu disimpan dengan cara di-encrypt, dengan encryptnya itu terus di-rotate kayak gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan fisik sebenarnya bedanya lebih ke kalau fisik kan kalau misalnya nanti hilang atau kebakaran, dicuri itu udah hilang ya kayak gitu. Kalau di cloud enggak kayak gitu. Jadi kalau benar-benar aman ya insya Allah aman sih kalau yang dari cloud, karena orang kalau mau backup data, perusahaan kalau backup data itu semuanya ke cloud.